Persebaya gacor libas PSSBia. Gila ini Persebaya lagi-lagi mencuri 3 poin di kandang lawan, guys. Bukan apa-apa, Persebaya kali ini mencatatkan sebagai tim yang belum terkalahkan bersama dengan Borneo FC. Maka dari itu layak kita kasih apresiasi sebesar-besarnya kepada anak-anak Persebaya yang berjuang mati-matian, punya mental juara sehingga mengandaskan perlawanan tim tuan rumah Biak di kandang mereka sendiri di Stadion Iwayan Dipta Bali. Biak memang stadionnya tidak memenuhi kualifikasi daripada standar Liga 1 sehingga mereka bermain di Bali. Nah, meskipun bermain di Bali, mereka juga tetap memberikan perlawanan yang sengit. Ya, meskipun status mereka sebagai tim promosi dari Liga 2, tetapi mereka betul-betul menunjukkan semangat juang, mereka ingin bisa bertahan di Liga 1. Mereka terus menggempur Persebaya bertubi-tubi. Asli serangan 7 hari 7 malam dilesakan oleh anak-anak Biak, tapi ingat, Persebaya memiliki yang namanya Andika bersama dengan Slavko di lini pertahanan dengan Bang Kadek. Wah, gila. Ini bisa kita bilang Persebaya beruntung memiliki yang namanya Andika. Andika melakukan 7 kali penyelamatan gemilang di pertandingan kali ini sehingga gawang daripada Persebaya itu clean sheet. Sebenarnya aku tadi sempat bingung siapakah yang akan layak untuk menjadi man of the match. Apakah Slavko, apakah Andika? Ternyata di luar pemikiran, yang rupanya yang menjadi player of the match adalah Francisco Rivera. Tetapi Francisco Rivera juga tidak buruk karena ia juga menyumbangkan 1 assist. Bahkan dari segi permainan, Francisco Rivera ini sebagai otak daripada permainan Persebaya pada malam kali ini, guys. Bayangkan, dialah pemain yang sanggup mengatur ritme serangan Persebaya Surabaya, kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus bermain santai dan bermain cepat. Ini bisa kita bilang Francisco Rivera ini ibaratnya Luka Modric atau Toni Kroos-nya Persebaya Surabaya. Maka aku tidak bisa bayangkan apabila Francisco Rivera ditambah lagi dengan Bruno Moreira itu tidak bisa bermain untuk Persebaya Surabaya. Pasti sangat terasa lini serang daripada Persebaya Surabaya. Nah, Persebaya Surabaya sendiri juga dengan tidak terkalahkannya ini, mereka sekarang berada di puncak klasmen, guys. Ini gila. Jadi nggak salah di awal-awal video ketika Persebaya menang-menangnya itu, aku buat video bahwasanya Persebaya menjadi kandidat kuat untuk juara Liga 1. Terbukti dari pekan ke-6 sudah mulai nampak tanda-tandanya, guys. Nampak hilalnya bahwasanya Persebaya sebagai salah satu tim yang paling konsisten di Liga 1 musim ini, guys, bersama dengan Borneo. Kenapa? Borneo juga belum terkalahkan dan dalam 5 pertandingan Persebaya menang 4 kali dan seri sekali. Catatan itu sama yang diraih oleh Borneo, 5 kali main, 4 kali seri dan 4 kali menang dan 1 kali seri. Tetapi Persebaya Surabaya meskipun sudah di puncak klasmen, Borneo masih memiliki 1 pertandingan. Semoga aja Borneo juga, ya, kalau menang mereka akan bisa menggusur Persebaya. Kalau kalah, ya maka Persebaya Surabaya, atau mungkin kalah atau seri, maka Persebaya akan semakin kokoh di puncak klasmen. Nah, luar biasa. Dan di pertandingan kali ini terasa cukup spesial dengan pecah telurnya striker andalan mereka, yaitu Flavio, yang udah lama kayaknya nyari-nyari gol, nggak muncul-muncul. Karena yang sering gol itu terjadi kalau nggak dari Rizaldi, dari Bruno Moreira, dari Rivera, kan gitu kan, dari Roshid. Nah, jarang sekali gol itu terjadi dari kepala atau kakinya si Flavio. Dan pada pertandingan kali ini, Flavio akhirnya bisa mendapatkan gol yang ia idam-idamkan selama ini, guys. Pecah telur juga Bang Ucok kita ini, ya. Memang panjang penantian Ucok ini, guys. Bermain di Gelora Bung Tomo juga mereka belum bisa si Flavio ini mencetak gol. Akhirnya mencetak gol malah di kandang lawan. Tapi nggak apa-apa. Semoga dengan gol pertamanya ini di Liga 1 semakin menaikkan mentalnya, semakin menaikkan motivasinya, semakin semangat untuk meraih gol-gol yang selanjutnya. Karena biasanya kalau udah 1 gol aja udah bisa tercipta, maka gol-gol yang lain akan segera mengikuti. Maka dari itu selamat kepada Flavio dan selamat juga kepada Persebaya yang sudah berhasil menang dan mengamankan puncak klasmen. Tapi jujur, meskipun Flavio yang mencetak gol pada pertandingan kali ini, tetapi mesti kita memberikan kredit yang sebesar-besarnya kepada Andika, kepada Slavko, dan kepada Kadek yang selalu bahu-membahu untuk mengawal ini pertahanan daripada Persebaya Surabaya.
Ditambah lagi, aku juga suka dengan Rashid dengan Gilson ini di lini tengah, sulit kali. Mereka berdua ini ibarat kayak Casemiro dan Pogba ya. Gabungan antara Casemiro dan Pogba yang betul-betul menjaga lini tengah daripada Persebaya ini tetap dalam, tetap solid, sehingga sangat sulit bagi anak-anak PSSB ini untuk mengeksploitasi lini tengah, apalagi sampai ke lini pertahanan, guys. Ya, meski kita tahu di pertandingan kali ini PSSB juga menggila ya, bisa kita bilang ya. Bayangkan mereka itu melakukan tembakan sebanyak 18 kali dan 7 ke gawang, dan 7-7-nya mental di tangan Bang Andika, guys. Gila Andika, keren kali antum. Baru juga Persebaya Surabaya sebenarnya punya 4 tendangan ke gawang dan 1 on target. Dan 1 on target ini langsung berbuah menjadi gol, guys. Luar biasa. Ini menandakan bahwasanya anak-anak Persebaya bermain secara efisien, bermain tidak terlalu gerasak-gerusuk, sehingga mereka terbukti ya, main mereka itu nampak lebih elegan ya Persebaya Surabaya. Lihat assist atau trupas daripada Rivera, tapi sayang sekali Flavio gagal ya, dia contek tapi dia sayang sekali bolanya malah melebar gitu ya. Ditambah lagi juga duet Bruno Moreira, Francisco Rivera itu betul-betul sangat-sangat keren, guys. Maka aku bisa bilang Persebaya Surabaya ini melakukan pembelian yang cukup cemerlang dengan mendatangkan Slavko, Rashid dengan Francisco Rivera. Ini bisa kita bilang 3 pembelian tersukses daripada Persebaya Surabaya di musim ini. Gila, gacor. Slavko mengamankan lini pertahanan dan betul-betul clean sheet. Kita lihatlah Persebaya rata-rata hampir clean sheet di setiap pertandingan. Kemudian Rashid, kita tahu Rashid juga pernah mencetak gol spektakuler yang memastikan kemenangan, ya kan, dan juga menjaga lini lini tengah sehingga tetap aman. Ditambah lagi Francisco Rivera, pemain yang selalu bisa diandalkan baik itu dari golnya maupun dari asisnya maupun dari trupas-trupasnya. Ini pemain yang sangat handal dalam mengeksploitasi lini pertahanan lawan, guys. Terbukti beberapa kali Francisco Rivera menjadi otak dari segala serangan Persebaya Surabaya di musim ini, guys. Nah, jadi Persebaya Surabaya juga memang bisa kita bilang tim yang paling konsisten di musim ini, guys, karena dia bukan hanya tim yang sebagai sering menang, tetapi mereka juga sering clean sheet, guys. Ini mengindikasikan bahwasanya Persebaya Surabaya sebagai tim yang paling konsisten untuk menang dan paling konsisten untuk clean sheet. Dan aku sukanya daripada Persebaya adalah mereka sudah memiliki 11 starting line up yang pakem. Dalam artian setiap pertandingan pasti 11 pemain inilah yang akan bermain untuk Persebaya Surabaya. Ya, walaupun ada sedikit pergantian, tetapi yang jelas di bawah itu pasti ada Kadek dan Slavko sebagai duetnya. Lini tengah pasti ada Rashid dengan Gilson, dan lini gelandang serang sayap dan depan itu pasti udah ada di gelandang serang pasti sudah ada Francisco Rivera. Sayap ada pasti Bruno Moreira dengan Rizaldi, baru di depan pasti ada Flavio. Nah, ini menjadi apa yang bisa kita bilangin? Jadi starting line up-nya Persebaya Surabaya di setiap pertandingan. Nah, dengan sudah punya 11 pemain yang betul-betul handal, seakan-akan mereka itu hanya tinggal menunggu kemenangan, guys. Ini ibarat Manchester United pada saat musim-musim 2007-2008. Sebagaimana mereka juga sudah punya 11 pemain starting line up, yang mana ketika mereka baru masukkan lapangan, pemain-pemain musuh itu sudah merasa udah kayak kalah 1-0 gitu, guys. Nah, inilah yang bisa kita lihat daripada tubuh atau squad daripada Persebaya Surabaya yang memang betul-betul menjanjikan, guys, di 11 pemain ini, guys. Ya, kita sempat risau dengan hadirnya Flavio ini yang sudah 5 pertandingan belum mencetak gol, tetapi akhirnya kerisauan itu terhentikan pada pertandingan melawan Biak, sehingga ia berhasil mencetak gol. Terbukti lini serang daripada Persebaya Surabaya meskipun mereka kuat di lini pertahanan, tapi mereka kuat juga dalam lini serang. Terbukti Bruno, Francisco, Rizaldi dan Flavio masing-masing sudah mengoleksi sebuah gol, dan masing-masing juga sudah memberikan kontribusi baik itu assist maupun ya sebagai terlibat dalam dalam penyerangan. Seperti itu. Maka dari itu bisa kita bilang Persebaya Surabaya beruntung ya, memiliki pemain-pemain yang sudah konsisten, yang sudah klop, sudah matching satu pemain dengan pemain yang lain. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari tim PSSB ya, mereka itu masih kesulitan untuk menemukan permainan terbaik mereka. Walaupun mesti aku bilang di pertandingan kali ini mereka sudah baik, tetapi mesti kita akui mentalitas juara daripada Persebaya pada malam kali ini jauh lebih baik ketimbang daripada pemain-pemain anak-anak Biak, guys. Sebenarnya anak Biak itu gila, gacor. Asli nyerang Persebaya 7 hari 7 malam, guys. Tetapi memang karena bapuknya lini depan mereka dan karena cemerlangnya Andika di Mister Gawang, di bawah Mister Gawang,
membuyarkan semua harapan-harapan anak biak guys, sehingga Persebaya Surabaya berhasil mencuri 3 poin penting di pertandingan kali ini, sehingga mengukuhkan mereka sebagai pemuncak klasmen, sehingga juga membuat mereka menjadi kandidat sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjadi juara di Liga 1 musim kali ini guys. Ini menarik, kita tinggal nanti melihat bagaimana Persebaya Surabaya akan menghadapi Dewa United ya. Secara kita tahulah Dewa United ini juga gacor banget, apalagi kemarin main dengan Madura United itu menggila, keren, walaupun tidak menang tetapi permainan mereka luar biasa. Setelah itu, setelah melawan Dewa, mereka akan menghadapi Persib. Nah, ini menjadi ujian yang sangat dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Apakah Persebaya Surabaya ini memang layak untuk dijadikan tim yang akan menjadi juara di musim kali ini guys. Tetapi aku yakin, meski aku pendukung PSMS Medan, tak kenapa kali ini aku lebih tertarik untuk melihat permainan Persebaya yang betul-betul asik untuk ditonton dan tidak monoton. Ditambah lagi juga Persebaya Surabaya ini sama-sama tim hijau ya. Baju hijau PSMS Medan guys. Oke, nggak canda-canda. Oke. Pokoknya yang jelas, thank you so much yang udah nonton, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.